Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Nimadi Alicia Putri Absari, NIM 190856181, mahasiswa Teknik Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan AES atau Advanced Encryption Standard pada mata kuliah keamanan jaringan. Langsung saja ke materinya. Jadi Advanced Encryption Standard merupakan algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma ini diperoleh dari sayembara di mana para ahli-ahli mengusulkan algoritma mana yang dapat menggantikan algoritma sebelumnya, yaitu algoritma DES. Di sini yang menjadi pemenang atau algoritma yang disetujui dan dipakai sampai sekarang adalah algoritma yang dibuat oleh Vincent Rijkman dan John Damon yang asalnya dari Belgia, dan algoritma ini jadi sering disebut algoritma Randall. Algoritma AES adalah blok zipper simetrik yang dapat mengenkripsi dan deskripsi informasi. Kemudian algoritma AES menggunakan kunci kriptografi 128, 192 dan 256 bit, tapi yang paling sering digunakan adalah 128 bit dan 256 bit. Kemudian AES ini merupakan algoritma lanjutan dari algoritma DES yang masa berlakunya telah dianggap usai karena faktor keamanan yang dianggap kurang. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini saya membuat soal plain text-nya adalah sangat ingin tidur, kemudian key-nya tetap semangat DES. Kita masukkan plain text dan key-nya ke dalam tabel berukuran 4x4 dengan memasukkannya secara vertikal. Kemudian setelah itu kita karena di dalamnya nanti kita akan menggunakan angka-angka heksadesimal dan biner, kita ubah dulu di awal, tapi kebanyakan kita pakai angka heksadesimal ya. Jadi pertama kita ubah plain text dan key yang tadi menjadi dalam bentuk heksadesimal. Di sini plain text-nya sebagai pada tabel biru terang dan key-nya ada di tabel yang pucat. Kemudian pertama-tama saat kita ingin mengenkripsi soal yang tadi, kita perlu melakukan yang namanya ekspansi kunci yang dilakukan untuk memperoleh key schedule. Jadi di sini tahapan pertamanya adalah mengambil indeks W-1 untuk ditaruh pada kolom W1. Jadi ini nih adalah tadi key-nya ya. Kemudian kita ambil karena kita akan mencari nilai ekspansi untuk WI ini, kita dengan cara pertama-tama kita mengambil dulu WI-1-nya. Setelah itu kita melakukan yang namanya roadward, yaitu memutar. Jadi di sini maksudnya memutar adalah pada teks sebelumnya kan ini 74 ini ada di atas, kemudian diputar ke bawah dan angka-angka di bawahnya akan naik. Kemudian setelah roadward kita melakukan substitusi dengan tabel subbytes. Jadi di sini misalkan ada 6C itu kita substitusi hampir sama dengan pada kriptografi klasik Vigenère Cipher yang menggunakan tabel juga. Di sini kita 6C ini kita substitusi dengan cara di sini kita lihat angka 6, kemudian dengan huruf C di sini. Kemudian hasilnya adalah 50. Begitu pula kepada baris-baris di bawahnya. 69 menjadi F9, 73 menjadi 40, 74 menjadi 8F. Kemudian ini kan tadi hasil subbytes-nya, kita akan masuk ke langkah ketiga, yaitu mengexorkan dengan W-4. W-4 itu maksudnya ini kan tadi ini WI, terus ini W-1, W-4 itu adalah 4
4 kolom di kiri dari WI-nya. Kemudian akan didapat ini kan W-4-nya. Kemudian yang tadi hasil subset tadi kita eksorkan dengan W-4, WI-4, kemudian kita eksorkan dengan tabel recon. Tabel recon ini memang sudah ketentuannya begini. Kemudian kita akan eksorkan 74 diekor dengan 6C, kemudian diekor dengan 01 yang hasilnya adalah 19. Kemudian kita pada baris selanjutnya kita akan mengeksorkan W-4 saja dengan tabel hasil subbase tadi, karena pada tabel recon itu 00 itu jika dieksorkan dengan bilangan apapun, hasilnya akan bilangan tersebut itu sendiri. Maka kita tinggal mengeksorkan 65 dengan 69, yaitu hasilnya 0C, kemudian 74 dengan 73 07, kemudian 61 dan 74 hasilnya 15. Setelah mendapatkan hasil ini, kita sudah mendapatkan hasil untuk ditaruh di round pertama, kolom 1. Nantinya kita akan mencari banyak ronde. Di sini 4 kotak ini akan mewakili satu ronde. Ini ronde 2, kemudian ada kotak-kotak selanjutnya mewakili ronde selanjutnya sampai nanti ada terakhir ronde 10. Di sini kita baru saja menyelesaikan ronde kolom pertama pada ronde 1. Kemudian untuk kolom selanjutnya akan lebih mudah daripada mencari kolom 1, karena kita hanya tinggal mengeksorkan W-1 dari WI yang telah ingin dicari sekarang. Kita eksorkan W-1 dengan W-4. Maka hasilnya adalah sebagai berikut: 69, 7F, 62, dan 78. Ya, begitu pula pada kolom ketiga dan kolom keempat. Untuk ronde kedua, pada kolom ke-1-nya akan sama caranya mencari dengan cara mencari kolom pertama pada ronde 1. Begitu pula pada ronde-ronde selanjutnya. Kolom kedua, ketiga, dan keempatnya akan lebih mudah karena hanya mengeksorkan W-4 dan W-1. Kemudian akan didapatkan ronde 1-nya dan ronde 2-nya sebagai berikut. Di sini saya diberi tugas untuk minimal menjelaskan satu ronde untuk tahap enkripsinya. Jadi di sini saya lanjut saja langsung ke proses enkripsi. Jadi pada proses enkripsi ini sebenarnya prosesnya sangat panjang. Hampir sama, banyak proses yang sama dengan proses mencari schedule tadi, cuma di sini ada proses mix column dan add round key seperti itu yang membuat prosesnya sangat lama. Jadi pada proses enkripsi ini kita akan pertama-tama membuat initial round. Initial round ini adalah jadi state, yang di sini maksudnya state itu adalah kotak plain text warna biru terang tadi. Ini plain textnya. Ini kita eksorkan dengan di sini plain textnya kita eksorkan dengan key. Jadi dapat di sini plain textnya dieksorkan dengan key dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Dan di sini namanya proses initial round. Kemudian setelah initial round kita akan masuk ke dalam pencarian proses enkripsi pada ronde 1. Seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya, dari ronde 1 sampai ronde 9 nanti akan ada 4 tahapan, yaitu pertama proses sub bytes, kedua shift row, ketiga mix column, keempat add row key. Sekarang kita akan mencari round satunya. Pertama-tama kita melakukan tahapan sub bytes. Jadi kotak hijau terang yang tadi yang ada pada initial round, kita akan substitusikan sama dengan langkah tadi pada mencari key round. Kita akan substitusinya dengan tabel sub bytes. Jadi di sini misalkan 07 kita cari pada tabel itu akan menjadi 07, berarti 0 dan 7, C5. Di sini kita sub bytes semuanya. Kemudian hasil sub bytes ini akan lanjut ke proses shift row. Pada proses shift row ini kita akan memutar byte tiap barisnya. Jadi pada baris pertama kita memutar 0 byte. Apa maksudnya 0 byte di sini? Jadi satu kotak di sini bernilai 1 byte. 1 byte itu 8 bit, yang merupakan satu kotak ini berisinya 8 bit. Kemudian 0 byte itu setiap satu kali pergeseran 1 byte itu setiap kali pergeseran satu kotak hitungannya. Jadi pada baris pertama kita putar sebanyak 0 byte yang artinya tidak bergerak. Kemudian pada baris kedua kita putar 1 byte yang artinya dari awalnya seperti ini, 30-nya di sini jadi seperti ini. Kemudian pada baris ketiga kita putar 2 byte yaitu 9C pindah ke sini. Jadi begini. Angka-angka yang ada di sebelumnya ini ikut berputar juga. Kemudian baris terakhir yaitu 7C kita putar 3 byte jadi di ujung. Kemudian setelah shift row kita masuk ke mix column. Mix column ini merupakan proses terpanjang dalam proses enkripsi, di mana ada aturannya dalam mengalihkan. Jadi di sini pada mix column ini kita harus mengalihkan hasil dari shift row tadi kepada matriks. Matriks ketentuannya ini memang sudah ada mengubah dulu semuanya menjadi semua kotak hexa ini kita harus ubah dulu menjadi kotak biner. Kemudian seperti perkalian matriks biasa kita akan mengalihkan baris kali kolom. Kemudian pada aturannya disebutkan apabila ada bertemu 2 seperti ini, maka angka binernya saat ingin dieksorkan harus jika bertemu satu paling besar pada angka biner ini, kita harus mengubahnya dengan 0 di akhir. Kemudian pada aturannya juga kita harus mengeksorkan semuanya sehingga mendapat nilai biner terakhir ini. Nilai ini hanya untuk mencari hasil dari perkalian baris 1 kolom 1, yaitu untuk kotak yang di pojok sini atau C5 yang ini. Kita akan melakukan proses yang sama untuk melengkapi kotak hexa di sini. Untuk C5 paling atas ini kita dapatkan hasil 101111000 atau setelah diubah ke angka hexa yaitu B8. Kemudian kita akan melakukan prosesnya berulang pada baris 1 kolom 2 untuk mencari C5 yang ada di baris baris kedua. Di sini banyak orang-orang biasanya melakukan kesalahan karena cepat-cepat mengalihkan matriksnya. Misalkan di sini ada C5, terus di sini C5 lagi.
mungkin orang-orang ada yang berpikir cepat itu hasilnya sama saja, tapi beda karena yang dikalikan itu baris kali kolom yang berbeda. Di sini saya mendapatkan hasil 2B. Untuk mempersingkat videonya, langsung saja ke hasil pada kolom pertama. Kemudian ini juga sudah saya cari ke kolom untuk satu round ini. Setelah proses mix kolom yang panjang ini selesai, kita akan lanjut ke proses add round key. Pada proses add round key kita akan mengeksorkan hasil dari mix kolom tadi dengan round key 1. Round key 1 adalah pada sudah kita cari tadi pas key schedule. Jadi ini dia. Kita akan eksorkan dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian ini akan menjadi round 2 pada proses enkripsi. Proses ini akan dilakukan sebanyak 9 kali. Untuk mendapatkan enkripsinya. Kemudian pada pada round ke-10 kita tidak melakukan mix kolom. Kemudian saya akan percepat videonya ke hasil dari round 10. Jadi ini hasil dari round 10 setelah subbytes, terus setelah shift row, setelah round ini adalah hasil round key 10 dan hasil dari round key-nya yang telah dikali. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Di sini berarti soal yang saya tadi buat, plain text-nya saya sangat ingin tidur dengan key tetap semangat list menghasilkan hasil enkripsi 7B, 76E, 23944 dan sebagai berikut. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Untuk mempersingkat videonya, saya ucapkan terima kasih telah menonton.